Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di alur cerita Xiaoyan, di mana Xiaoyan masih membantu memulihkan Xian Naga Void kuno. Tiba-tiba kedatangan tamu tidak diundang, kemunculan tiga Raja Naga yang mau menyerang. Siapa mereka? Kita langsung saja ke ceritanya. Battle Through the Heavens, Chapter 1305. Chapter 1305, Kekacauan. Banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Sesaat kemudian, sinar cahaya perlahan turun ke Pulau Naga kuno. Cahaya tersebar dan banyak sosok dengan aura kuat muncul. Sebagian besar dari sosok-sosok ini mengenakan baju besi emas tua. Ada gambar naga di baju besi mereka. Naga itu tampak bergerak samar-samar, tampak seolah-olah dia hidup. Itu bahkan tampak memancarkan gelombang demi gelombang tekanan naga yang kuat. Selain orang-orang ini yang mengenakan baju besi emas tua, ada beberapa sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang. Orang-orang ini tampak cukup besar dan kuat. Mereka memiliki dampak visual yang menakjubkan. Itu orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Banyak suara yang mengandung amarah segera bergema di sekitar Pulau Naga kuno ketika mereka melihat sosok manusia ini. Xiao, kamu benar-benar berani memimpin orang ke Pulau Naga Timur milikku. Sungguh kemampuan yang hebat. Petik 2. Ruang di langit menjadi terdistorsi. Banyak sosok muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Penatua Qiyu, yang telah mengobrol dengan Penatua Zuli saat itu. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menjadi sangat tegas. Perasaan kuat tanpa amarah samar-samar dipancarkan darinya. Haha, orang tua Qiyu, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Aku di sini hanya atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan bangsawan kembali ke Pulau Naga Barat. Seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi emas tua perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik Qiyu, yang berada dalam penghalang pertahanan dan tertawa keras. Aku takut Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan bangsawan di Pulau Naga Barat, bukan? Dia hanyalah cabang dari garis keturunan bangsawan, namun dia berani menyebut dirinya Raja Naga. Bukankah dia takut bunuh diri? Qiyu dengan dingin tertawa. Pria besar bernama Xiao berkata dengan pelan, suku naga kuno saat ini telah terbagi menjadi 4. Terlepas dari alasannya, Raja Naga Barat memiliki garis keturunan bangsawan. Dia memiliki kemampuan pengumpulan yang lebih kuat daripada Anda orang-orang dengan garis keturunan biasa. Jika seseorang membicarakannya, Pulau Naga Timurmu adalah yang seharusnya tidak ada. Di antara 4 pulau, hanya pulau Anda yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan bangsawan. Keberadaan seperti ini tidak akan diterima. Petik 2. Ini tidak tergantung pada 3 Raja Naga lainnya untuk memutuskan apa yang bisa diterima atau tidak. Suku Naga Void kuno tidak memiliki Raja Naga Utara, Selatan, Timur atau Barat. Ia hanya memiliki mantan Kaisar Naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi untuk menerapkan aturan suku apapun. Qiyu mengangkat alisnya saat dia menjawab. Hihi, aku juga terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal padamu, orang tua. Kali ini, saya mendapat perintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Kalau tidak, masalah ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik. Xiao meringkuk mulutnya saat dia membuat permintaan. Karena kamu, ekspresi Qiyu menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan dengan cepat berkumpul. Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur milikmu adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Jika pasukan armor naga Pulau Naga Barat saya akan menyerang, Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama. Xiao melambaikan tangannya saat melihat Qiyu bersiap untuk bertarung. Sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar menuju Pulau Naga. Ketika tekanan ini menyebar, ekspresi Penatua Zuli, yang berada jauh di dalam Pulau Naga, perlahan menjadi suram. Dia menatap Xiaoyan, yang masih duduk di depan kuali besar. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus melindungi Mr. Xiaoyan dengan baik. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Petik 2. Dimengerti. Beberapa tangisan rendah dan dalam dipancarkan dari pegunungan sekitarnya saat suara Penatua Zuli terdengar. Zuli hanya mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di depan tubuh Qiyu.
Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya yang tenang ke sosok manusia yang tergantung di ruang kosong. Itu berhenti pada sekelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas telanjang. Tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Pejuang elit dari dua pulau ini telah diberangkatkan. Bolehkah saya tahu siapa komandan pasukan Barbarian Dragon? Petik 2. Haha, kamu memang layak menjadi penatua Zuli. Aku yang dulu masih ditemukan olehmu meskipun aku bersembunyi di samping. Ruang kosong perlahan menjadi terdistorsi setelah suara penatua Zuli terdengar. Seorang tetua berkulit pucat yang mengenakan pakaian kulit sederhana muncul entah dari mana dan menertawakan penatua Zuli di dalam Pulau Naga. Ini sebenarnya adalah Elder Menyan. Penatua Zuli melirik sesepuh ini. Suaranya tidak mengandung terlalu banyak fluktuasi saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Elder Zuli, serahkan orang itu. Kami telah berada di bawah perintah, suku naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku lagi. Tiga Raja Naga Agung tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Menyan menghela nafas. Dia menatap Zuli sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Omong kosong, serahkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur saya dapat ditindas? Jika tetua pertama dan tetua kedua tidak melakukan retret yang dalam, akankah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timur saya untuk bertindak dengan arogan? Sesosok tiba-tiba bergegas ke langit. Dia berteriak keras tanpa takut tekanan yang menyebar dari banyak ahli dari Pulau Naga Barat. Hei King, kamu masih memiliki temperamen buruk yang meminta untuk dipukuli. Xiao melirik Hei King. Setelah itu, dia menoleh ke Menyan dan berkata, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo serang. Setelah kata-katanya terdengar, armor naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Aura mengerikan menyapu tubuh mereka seperti badai. Raungan naga yang dalam sedikit dipancarkan dari cahaya kemasan. Tentara naga armor, serang. Kembalikan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Petik 2. Xiao tiba-tiba melambaikan tangannya. Banyak sosok yang mengenakan armor naga semuanya mengeluarkan teriakan keras bersamaan. Aura ganas melonjak keluar. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang meledak secara eksplosif ke Pulau Naga kuno. Ayo serang. Menyan menghela nafas dan memberi perintah saat melihat mereka menyerang. Sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Lengan mereka bergetar dengan cepat saat mereka mengepalkan tangan. Dalam sekejap mata, kedua lengan mereka berubah menjadi cakar naga yang ditutupi sisik ungu pucat. Tubuh mereka melintas dan menyerbu ke Pulau Naga kuno. Hentikan mereka, Penatua Zuli berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya berubah muram ketika dia melihat banyak sosok menyerbu ke Pulau Naga. Dimengerti, banyak sosok buram tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga kuno setelah suara Penatua Zuli terdengar. Dalam sekejap, aura yang luas dan kuat menyapu langit. Suara daging yang teredam bertabrakan dengan keras dengan daging lain dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Bang, Hei King, yang memasang ekspresi muram, dengan keras meninju seseorang dengan tubuh bagian atas telanjang yang tangannya telah berubah menjadi cakar naga. Orang itu memuntahkan darah dan mundur. Sebelum dia bisa sekali lagi menyerang ke depan, Penatua Zuli telah muncul di depannya. Hei King, pergi dan lindungi Xiao Yan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku. Penatua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei King sedikit tidak mau meninggalkan medan perang, dia juga memahami pentingnya Xiao Yan saat ini. Saat itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Tubuhnya ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia memasuki bagian terdalam dari Pulau Naga kuno. Zuli, biarkan aku yang dulu menjadi lawanmu. Setelah mengirim Hei King untuk melindungi Xiao Yan, mata Elder Zuli terfokus pada ruang di depannya. Menyan berkulit putih keabu-abuan perlahan muncul di tempat itu. Pada saat ini, tubuhnya mulai membentuk sisik naga ungu. Tangannya juga menjadi cakar naga yang tajam. Menyan telah berubah menjadi setengah manusia setengah naga dengan tubuh naga, cakar naga, dan lengan naga. Aura yang sangat mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Menyan setelah transformasi selesai. Bahkan ruang sekitarnya menjadi sangat terdistorsi sebagai hasilnya. Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu apakah arus Anda telah menembus kelas Douzun.
Petik 2. Mata Menyan juga mengungkapkan warna ungu tua karena transformasi tubuhnya. Dia tersenyum pada Zuli dan kakinya dengan lembut ditekan. Fluktuasi yang intens tiba-tiba muncul. Tubuhnya seperti kilat seperti yang muncul di depan penatua Zuli dalam sekejap. Dia melambaikan cakar naga dan diikuti energi menakutkan. Bang bang bang. Seluruh pulau naga kuno meletus dengan suara yang mengguncang bumi. Banyak medan pertempuran muncul di langit di atas pulau naga. Suasana semula tenang dan sunyi sudah tidak ada lagi saat ini. Dua dari pulau naga telah mengirim pasukan elit mereka. Kekuatan bertarung ini bisa membasuh faksi tingkat atas di Central Plains dengan darah. Dalam menghadapi serangan mendadak ini, Pulau Naga Timur awalnya lengah. Untungnya, itu memiliki cukup banyak ahli. Setelah mengalami kekacauan awal, pertempuran akhirnya stabil. Sementara Pulau Naga telah turun menjadi pertarungan yang intens, bagian terdalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Ziyan yang semula keras perlahan mendapatkan kembali kelembutannya. Seseorang bisa secara samar-samar merasakan energi seperti lautan yang menakutkan mengalir di dalam tubuhnya. Swosh swosh swosh. Ekspresi Heiking serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin yang deras dikirim dari kejauhan. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia menoleh, hanya untuk melihat 10 aura yang sangat ganas mengalir dengan kecepatan seperti kilat. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu Xiaoyan. Heiking dengan dingin berteriak ketika dia melihat orang-orang ini menerobos masuk. Cici, teriakan Heiking baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia dengan cepat bergegas ke depan dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar meletus segera setelah kontak. Meskipun mereka yang datang diblokir, ekspresi Heiking tetap terlihat jelek. Dia mengerti bahwa Pulau Naga Utara terakhir pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa sejak Pulau Barat dan Selatan menerima kabar. Dengan kekuatan yang dimiliki Pulau Naga Timur saat ini, menghentikan serangan oleh kedua pulau ini sudah sangat sulit. Jika Pulau Naga Utara ikut campur, itu akan sangat berbahaya. Heiking mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada pria muda kurus yang duduk di depan kuali besar. Dia bergumam, Xiaoyan, lebih cepat. Bersambung.